Langsung muna dito. Nanti Maria sebutin kan pertanyaannya supaya jelas. Apa yang Pak Ustadz ketahui tentang ijtihad? Masalah ijtihad menurut pengetahuan saya atau pendapat saya bahwa ijtihad adalah seorang ulama yang mendalami dalam satu hal hukum yang merupakan usaha ya, dan perjuangan yang keras dari seorang ulama atau para ulama yang benar-benar yang bersumber dari hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga ya, tidak hanya sekedar menyampaikan satu pendapat, tapi berdasarkan dengan melalui perjuangan untuk menemukan satu keyakinan bahwa apa yang disampaikan fatwanya oleh seorang ulama tentang ijtihad itu benar-benar tidak keluar daripada koridor hukum Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan hasil ijtihad itu ya, dilakukan oleh umat, oleh semua kaum muslimin ya, sampai akhir zaman, dan dipertanggungjawabkan dengan kebenaran dan juga keabsahan yang salah satu hukum yang dipatwakan oleh ulama ijtihad. Terus yang kedua, persyaratan apa saja yang harus dimiliki seorang ulama untuk bisa melakukan ijtihad? Syarat-syarat ya seorang ulama yang bisa melakukan ijtihad atau perjuangan menentukan salah satu hukum Islam ya, diantaranya hukum syara, wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, itu juga memang tidak lepas daripada ijtihad dan mujahadah seorang ulama. Tentunya harus memiliki kriteria dan keilmuan yang benar-benar yang bersumber dari hukum yang sebenarnya. Artinya melalui perjuangan ijtihad ini ulama harus punya ilmu ya, atau punya alat ya untuk membedah ya satu hukum, supaya hukum yang beliau sampaikan atau fatwakan seorang ulama punya dasar-dasar yang jelas. Yang pertama adalah syarat sebagai ijtihad seorang ulama, yaitu punya ilmu nahwu. Yang kedua itu punya ilmu sorof. Dan yang ketiga, seorang ulama yang mampu melakukan ijtihad itu harus memiliki ilmu balaghah sebagai pembedah ya isi daripada Al-Quran ya, tentang bahasa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak salah-salah untuk mengartikannya. Dan yang selanjutnya adalah ilmu mantik. Berdasarkan dengan ilmu yang tadi disampaikan itu, maka seorang ulama dengan ijtihadnya itu bisa dikategorikan sebagai ulama ijtihad yang mampu untuk menyampaikan dan mampu bisa mengeksplor pemikiran-pemikiran yang baiknya, pemikiran-pemikiran yang bagusnya, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, khususnya para ulama-ulama dan para kiai, para asatid, sehingga bisa diamalkan dengan berdasarkan hadis, berdasarkan firman Allah ya, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, jelaskan perspektif Hanabilah dan Al-Ghazali serta Al-Zarkashi. Perspektif atau pengertian
atau ya, yang dimaksud dengan an-nabilah ini ya, yang bersumber dari imam madhab yaitu Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah fikih. Beliau memfatwakan bahwa semua amalan-amalan yang di ijtihad atau yang disampaikan oleh fatwa Imam Ibn Hanbal tentunya disepakati oleh 4 imam madhab, dan insya Allah nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sedangkan Al-Ghazali ini merupakan salah satu imam tasawuf, imam yang merujuk, yang mengacu kepada jalan ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih dikenal di masyarakat umum yang dipahami adalah ahli thariqat. Thariqat itu yang menuju jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan tasawuf, yang benar-benar orang yang melakukan amalan atau ibadah itu semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya Allah. Maka yang demikian itu yang dinamakan ulama ahli tasawuf. Terima kasih.